Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya Diana Salsabila. Dan saya Mona Farisa. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hasil laporan observasi. Selamat menyaksikan. Pengertian teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi ialah sebuah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, dan tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Fungsi teks laporan hasil observasi yang pertama melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kemudian menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian sarana untuk pendokumentasian, yang terakhir sebagai sumber informasi terpercaya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu bersifat objektif, global, atau universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yaitu sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat informatif. Artinya, teks laporan hasil observasi itu memberikan sejumlah informasi kepada pembaca yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi nantinya. Yang kedua, teks laporan hasil observasi itu bersifat komunikatif, yang mana teks LHO itu disusun dengan makna atau gaya bahasa yang mengajak pembaca seakan berkomunikasi. Yang ketiga, bersifat objektif. Artinya harus faktual dan sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ini yaitu menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yang digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Menggunakan verba atau aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makanan, tidur, dan sebagainya. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan dan serta, perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, pertentangan, tetapi, sedangkan, namun, pilihan, atau. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan beberapa paragraf. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, parasitisme, pembuluh, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Adapun langkah-langkah diantaranya yaitu membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Langkah yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum. Lalu sebagai isi, setelah membuat klarifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klarifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Langkah yang terakhir yaitu meneliti kembali hasil penulisan teks
Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Adapun syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal yaitu: yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. 3. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa Like, Comment and subscribe. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.